Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa sahabat TV 10, pecinta Al-Quran sekalian yang dirahmati Allah, yang disayang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melanjutkan di episode kali ini. Kita akan belajar bersama memperbaiki bacaan kita di surah Al-Humazah. Insyaallah kita nanti akan uraikan bersama-sama hukum-hukum tajwid yang ada di surah Al-Humazah. Sebelum itu saya akan bacakan terlebih dahulu surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Alhamdulillah, sudah kita bacakan surah Al-Humazah. Selanjutnya akan kita pelajari, uraikan satu persatu mulai dari ayat yang pertama. Ya, di ayat yang pertama, wailul li, ya ada wai, di situ ada fathah diikuti ya sukun. Ini namanya lin ya, lin dibaca lembut gitu, tapi tidak ada hukum panjang dan sebagainya. Berikutnya lulli. Nah, di sini tanwin bertemu lam. Hukumnya idgham bila gunnah. Idgham dibaca masuk. Apa maksudnya masuk? Tanwin atau bunyi nun pada tanwin itu yang aslinya wailun tidak dibaca lun lagi, tapi langsung masuk ke huruf berikutnya. Apa huruf berikutnya? Lam. Nah, dibaca bila gunnah, idgham bila gunnah bila bertemunya lam dan ro gitu ya. Lam atau ro gitu. Nah, di sini bertemu lam. Kemudian bila gunnah tanpa dengung, jadi tidak perlu lulli, tapi langsung wailulli. Nah, langsung saja. Berikutnya likulli humazatillu, sama humazatillu, tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Lumazah. Nah, di sini ada di akhir tak marbutah, tak yang dia tertutup ya, marbutah itu terikat gitu, bukan tak yang terbuka. Maka baca wakofnya dibaca seperti huruf ha sukun, lumazah ya, jadi bacanya tidak perlu ragu. Nah, artinya langsung dibunyikan seperti ha, lumazah, lumazah gitu jika dibaca wakof. Nah, tapi kalau dibaca wasol, nah ayat pertama ini sebagaimana nanti di ayat pertamanya Al-Ikhlas gitu ya, sama. Maka ini ada tanwin lumazatin bertemu alladzi. Nah, tin itu tanwin, maka dia huruf mati akhirnya, huruf nun mati. Seperti tanwin ini kan huruf nun mati, tin. Di ayat kedua awalannya juga huruf mati alladzi. Nah, tapi kalau dibaca ayat keduanya alladzi gitu, maka bacanya a. Tapi kalau disambung ayat pertama dan kedua bacanya lumazatinil ladzi. Itu kalau kita sambung ayat pertama dan kedua. Begitupun Al-Ikhlas ayat pertama dan kedua. Qul huwallahu ahadun, tanwin, Allahus samad. Kalau disambung ahadunillahus samad. Karena tanwin simpelnya kalau lihat tulisan tanwin bertemu hamzah wasal. Hamzah wasal itu bentuknya alif gitu. Maka dia dibaca ni kalau disambung. Tinil, nah, berikan nun wiqayah namanya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita baca ayat kedua, nah kita lanjutkan ayat kedua, maka kita baca ayat kedua awal ayat pertamanya waqaf, lumazah
Ayat kedua, ibtidak memulai dari ayat kedua awal, maka bacanya alladzi, baca a gitu ya. Alladzi ini hukumnya alla, yaitu idgham syamsiyah. Al bertemu huruf syamsiyah, huruf syamsiyahnya lam. Nah, tapi lamnya tidak ditulis dua, cukup langsung alif lam bertasydid gitu. Itu karena bertemu huruf yang sama ya. Sehingga penulisannya cukup langsung lam tasydid tanpa dua huruf. Kalau huruf lain idgham syamsiyah ya tetap ditulis. Misalnya ar-ra, alif lam ar-rahman, maka alif lam ditulis bertemu ra seperti itu. Nah, lanjut alladzi, zi ini hukumnya mad tabi'i, panjangnya satu alif atau dua harokat. Karena kasrah bertemu ya sukun seperti itu. Jama'a malau, jama'a, hati ain ya dibaca dari tengah tenggorokan makhrajnya. Malau, ma fathah diikuti alif, panjangnya satu alif ya, dua atau dua harokat, yaitu mad tabi'i hukumnya. Malawa, lawa, nah ini hukumnya idgham bi gunnah. Kenapa? Karena tanwin bertemu wawu. Idgham bi gunnah hurufnya 4, ya, nun, mim, wawu. Nah, untuk ya dan wawu perlu diperhatikan secara khusus, hati-hati. Karena ini idgham masuk, artinya tanwinnya tidak dilafalkan, bukan lan tapi lau, langsung ke wawu. Nah, juga bi gunnah dengan dengung. Lau dan gunnah itu makhrajnya dari khaysyum, dari hidung. Sehingga masukkan ke hidung juga, bukan malau. Ini kurang pas, lebih tepat lagi dimasukkan ke hidung beberapa kadar gitu ya. Malau. Nah, kalau kita pencet hidung kita, maka dia getar gitu. Malau. Nah, ini yang lebih tepat seperti itu. Wa'addadah, ada ain, hati-hati. Dal bertemu dal juga ya. Kemudian ini ha, wa'addadah, nah, diwakafkan seperti itu. Lanjut di ayat yang ketiga. Nah, kalau ayat kedua disambung, itu hu-nya dibaca panjang ya, namanya matsilah qasirah, karena hu dibaca panjang, tidak bertemu hamzah. Kalau bertemu hamzah nanti jadi matsilah tawilah. Kalau ini matsilah qasirah, cukup satu alif atau dua harokat. Tapi kalau waqaf mati, wa'addadah. Kalau wasol atau menyambung, ayat 2 ke 3, wa'addadahu yah, nah, dipanjangkan dulu seperti itu. Ayat yang ketiga, yahsabu, nah, hak sukun, dia dialirkan nafas dan suaranya. Yah, alirannya lepas, bukan aliran yang sedang seperti mim, ro, lam, tidak, di aliran lepas. Yahsabu, yahsabu, nah, juga ngalir nafasnya. Seperti itu, yaitu sifatnya hams ya, aliran nafas. Yahsabu anna, hati-hati hamzahnya ditekan, kemudian anna, nun bertasydid dibaca dengung, gunnah ya. Wa gunnatun babu ahkamin nunis sakinati wa tanwin, hukmin nunis sakinah wa hukmin nuni wal mimin musyaddadan, wa gunna miman thumma nunan syuddida, dan gunnahkan, dengungkan nun dan mim ketika dia ditasydid ya. Anna malahu, ma at-tabi'i, panjangnya satu alif atau dua harokat, karena fathah diikuti alif. Berikutnya lahu a, nah ini matsilah tawilah. Apa itu matsilah tawilah? Hu dibaca panjang karena dia terletak di antara huruf hidup. Huruf sebelumnya berharokat, huruf setelahnya berharokat, dan huruf setelahnya adalah hamzah, sehingga matsilah tawilah. Dia satu kelompok dengan mad jaiz munfasil, sama itu. Panjangnya dua alif atau 4 harokat. Lahu a. Nah, berikutnya akhladah, kha sukun, nah, makhrajnya dari ujung tenggorokan atas ya, seperti itu. Dialirkan nafasnya juga seperti itu. Ladah, ha sukun dialirkan. Akhladah. Lanjut di ayat yang keempat, kalla mat tabi'i, lanya dibaca panjang satu alif atau dua harokat. La yumba dibaca yaqlab. Apa itu yaqlab? Berbalik.
yang awalnya nun dibalik bunyi mim karena bertemu ba. La yumba, yuqlab, nun sukun bertemu ba. Badzanna, nun bertasydid dibaca dengung. Untuk iqlab gunnah ini dibaca dengung ya. La yumbadzanna filhu. Ada lam ta'rif bertemu huruf qamariyah, huruf ha, maka hukumnya izhar qamariyah, dibaca jelas. Fil hutamah, ini tak marbutah dibaca waqaf, hutamah, seperti itu. Nah, itu mungkin di segmen yang pertama ini. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti di ayat yang berikutnya, yaitu ayat kelima dan sampai ayat 9 yang terakhir di surah Al-Humazah ini. Sekian dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Humazah di ayat yang kelima. Wa ma, ini hukumnya mad jaiz munfasil, panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Kenapa? Karena mad bertemu hamzah, tapi di lain kalimat atau beda kata gitu ya. Wa ma satu kalimat sendiri, ada roka satu kalimat sendiri, sehingga panjangnya 2 alif atau 4 harokat, mad jaiz munfasil. Ada qalqalah sughra karena dal sukun, huruf qalqalah ada 5 ya, qaf, ta, ba, jim, dal. Seperti itu. Karena dia dal sukun, tidak dibaca waqaf, maka dia qalqalah sughra bukan kubra, seperti itu. Berikutnya ada raka, ra-nya tafkhim karena fathah, dan ada mad tabi'i dibaca panjang 1 alif. Nah, kalau ada seperti ini, hurufnya kan tebal, ada ro, maka alifnya atau matnya itu yang 1 alif ini juga ikut tebal. Ada roka, wa ma adraka mal. Seperti itu. Sedangkan kalau huruf sebelumnya tipis, maka mad atau bacaan panjangnya juga ikut tipis. Wa ma, itu tipis. Bukan wa ma gitu, enggak. Nah, kalau ada ro bukan ada ra, alifnya tipis, tidak, tapi ikut tebal sesuai sifat huruf sebelumnya. Ada roka malhu, hukumnya izhar qamariyah, dibaca jelas, lam ta'rifnya dibaca jelas karena al bertemu huruf ha, huruf qamariyah, 1 dari 14 huruf qamariyah. Hutamah, ini tak marbutah di akhir dibaca ha ya, hutamah gitu. Berikutnya ayat 6, narullahi, mad tabi'i panjangnya 1 alif atau 2 harokat, fathah diikuti alif. Rullahi, ra dhammah dibaca tafkhim, tebalkan ya. Lanjut, rullah, lafaz Allah. Nah, kalau lafaz Allah dia itu huruf pertamanya sukun, langsung lam sukun kan. Nah, itu maka lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya harokatnya dhammah, maka dia dibaca tafkhim, tebal. Narullahi, rullah. Nah, kalau sebelumnya fathah juga tebal, Allah. Tapi kalau sebelumnya kasrah tipis, bismillah, bukan millah, millah, lillah gitu. Nah, ini dibaca tebal, dan tebal sekali lagi bukan dari bunyi O yang biasa, tapi lafal-lafal Arab itu kalau tebal pangkal lidah naik, bukan memonjongkan bibir. Narullah, tapi narullah. Dan ini fathah lamnya. Rullah, cukup buka karena fathah ya, rahang diturunkan begitu. Lanjut, narullahilmu, hilmu, al bertemu mim, hukumnya izhar qamariyah, lam ta'rif bertemu huruf qamariyah. Muqadah, mu ini mad tabi'i panjangnya 1 alif atau 2 harokat karena dhammah diikuti wawu sukun. Muqadah, tak marbutah dibaca waqaf jadi ha, dah,
begitu. Lanjut ayat yang ketujuh, allati, Allah sama seperti allazi juga. Kalau ini ti, Allah yaitu idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Al bertemu huruf lam, huruf syamsiyah. Ti yaitu mat tabi'i, kasrah diikuti sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. Allati tatto, hati-hati ya. Ta fathah, to juga fathah, tapi dia tebal. Tattoni'u, to. Ta dan to ini makhrajnya sama, tempat keluarnya sama. Ujung lidah ke gusi gigi seri atas, gusi ya di belakang itu. Ta, ad, ad, ato. Tiga huruf ini ta, dal, to itu huruf yang ujung lidah bertemu gusi gigi seri atas. Nah, tapi bedanya tak dengan to, ta, to sama. Ta, yang beda adalah tebelnya. Kalau to pangkal lidah naik, ta, to, nah, seperti itu karena tebal. Tattali'u ain, tattali'u 'alal afidah. Hati-hati ya, ini ain terus ada hamzah. Tattali'u 'alal afidah pakai hamzah. 'Alal hukumnya izhar qamariyah karena al bertemu huruf qamariyah yaitu hamzah. Afidah, fa sukun dibaca ngalir, dialirkan nafasnya, hamas gitu ya. Begitupun hak di akhir, dah gitu. Jadi ada aliran nafasnya juga, afidah begitu. Lanjut ayat yang ke-8, inna nun bertasydid dibaca dengung gunnah hukumnya, wa gunna miman thumma nunan syuddida. Dengungkan nun dan mim yang bertasydid. Innaha, mat tabi'i, panjangnya satu alif atau dua harakat. Lanjut alaihim, lin seperti ini yaitu fathah diketik sukun. Hati-hati jangan dimiringkan, alaihim ya, jangan alaihim. Berikutnya mim sukun bertemu mim idgham misli, mim sukun bertemu mim idgham misli dibaca dengung. Lanjut muqsadah, hati-hati hamzah sukun ditekan ya, muqsadah begitu. Kemudian di ayat yang terakhir ayat 9, fi amadim, fi mat tabi'i dibaca panjang satu alif atau dua harakat, amadimmu, hati-hati ainnya tadi ya, amadim. Berikutnya tanwin bertemu mim dibaca idgham bi gunnah, masuk dan dengung, masuk ke huruf mim tanpa bunyi tanwin dan didengungkan. Dimmu, mumaddadah, jadi dal tasydid ditekankan, madda bukan mumadda. Nah, itu tertahan ya, mumaddadah. Nah, seperti itu. Inilah surah Al-Humazah gitu ya. Nah, ini sekali lagi kita menemukan seninya, Masya Allah, sastranya Al-Quran, bahasanya luar biasa, khususnya di juz 30 ini. Di akhir-akhirnya ini berrima, semua diakhiri dengan ha gitu ya. Lumazah, wa'addadah, akhladah, fil hutamah. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin cinta kepada Al-Quran dan kita semakin iman, semakin yakin bahwa ini bukan kalam biasa, tapi ini kalamullah, firmannya Allah yang sangat agung gitu. Dan mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang sahabatnya Al-Quran, yang kelak layak dapat syafaat, dan juga termasuk ahlul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, setelah kita uraikan, saya akan membacakan sekali lagi surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah
Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita selesaikan penjelasan dan bacaan surah Al-Humazah. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ini dan kita dicatat orang-orang yang termasuk ahlul Quran, membanggakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.